Azarasya Salsabila. Saya Sally Indriani, absen 49. Selamat siang Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Alfi sebagai ahli gizi yang mendampingi konseling Ibu pada hari ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Sally. Baik Ibu, silakan duduk. Baik Ibu, tujuan konseling pada hari ini yaitu mengatur pola makan agar gula darah Ibu terkontrol. Dengan hasil pengukuran di sini berat badan Ibu yaitu 50 kg dan tinggi badan Ibu yaitu 160 cm. Ini masih tergolong kategori normal ya Ibu. Sebelumnya Ibu biasanya dalam satu hari kebiasaan makannya seperti apa? Makan 3 kali sehari, tapi sering ngemil 3 sampai 4 kali. Lalu saya juga suka makanan manis. Kalau konsumsi buah bagaimana Ibu? Jarang, paling cuma pepaya. Untuk aktivitas sehari-harinya? Lebih banyak istirahat sih. Oke. Baik Ibu, dari hasil pemeriksaan gula darah Ibu tinggi ya Bu, dan tekanan darahnya juga tinggi ya Bu. Jadi memang kita perlu untuk mengatur pola makan Ibu ya. Iya, saya juga khawatir. Jadi masalah utama Ibu di sini yaitu yang pertama terlalu sering makan makanan manis dan snack dan juga kurang konsumsi buah dan sayur. Nah, di sini yang menyebabkan gula darah Ibu itu tinggi. Oh, begitu ya Bu. Baik Ibu, saya akan menjelaskan terkait diabetes. Jadi diabetes mellitus itu yaitu penyakit di mana kadar gula dalam darah itu tinggi atau hiperglikemia karena tubuh mengalami gangguan hormon insulin. Insulin itu berfungsi untuk membantu gula masuk ke dalam sel sebagai sumber energi. Jika insulin itu terganggu, gula akan menumpuk di dalam darah. Nah, ini ada penyebab dan faktor risiko diabetes mellitus. Yang pertama yaitu ada pola makan tinggi gula dan lemak, kelebihan berat badan atau obesitas, kurang aktivitas fisik seperti Ibu yang tadi katakan, terus riwayat keluarga dengan diabetes mellitus, genetik, usia bertambah, stres dan kebiasaan merokok, tekanan darah, dan kadar kolesterol. Jadi di sini juga ada tanda dan gejala diabetes mellitus. Yang pertama yaitu mudah lelah, yang kedua sering haus dan sering buang air kecil, yang ketiga ada gatal-gatal, yang keempat ada luka sulit sembuh, dan yang terakhir ada berat badan bisa turun tanpa sebab. Dan di sini juga ada prinsip dietnya diabetes mellitus. Ibu bisa sebut dengan 3J, yaitu jumlah, jadwal, dan jenis. Jumlah disesuaikan dengan berat badan Ibu dan hasil konseling gizi nanti. Dan untuk jadwalnya 3 kali makan utama dan 3 kali makan selingan ya Ibu untuk diabetes. Dan untuk jenisnya yaitu makanan utama dapat disesuaikan dengan konsep piring makanan model T, nanti akan saya jelaskan. Jadi di sini juga ada makanan yang dianjurkan untuk pasien diabetes mellitus. Yang pertama yaitu nasi yang cukup, lebih baik nasi merah atau karbohidrat kompleks seperti kentang, oat seperti itu, dan ada sayur buah, ikan, ayam tanpa kulit, tahu, tempe, dan susu rendah lemak. Dan untuk teknik pengolahannya lebih baik direbus, dikukus, dan dipanggang ya Ibu. Untuk saat ini menghindari digoreng dulu ya Ibu. Dan makanan yang dibatasi yaitu gula, sirup, minuman manis, kue, permen, makanan manis, gorengan, dan makanan cepat saji, serta makanan tinggi garam dan lemak. Baik Ibu, jadi supaya lebih mudah kita pakai DBMP ya Ibu, yaitu daftar bahan makanan penukar. Jadi makanan itu bisa diganti-ganti, tapi gizinya tetap sama. Maksudnya gimana? Jadi contohnya seperti ini Ibu. Jadi 1 porsi nasi bisa diganti dengan 2 buah kentang atau 3 potong roti. Dan juga ayam
bisa diganti seperti tahu, tempe, buah pepaya bisa diganti buah apel. Yang penting ada kandungan gizi atau vitaminnya yang sama. Oh, jadi tidak harus makan itu terus ya? Ya betul Ibu. Jadi untuk porsi pasien diabetes lebih baik untuk nasinya yaitu satu centong yang ini ya Ibu. Terus untuk lauknya 1 potong, dan untuk buahnya juga bisa 1 potong, dan untuk sayurnya bisa 1 potong. Berarti tidak berlebihan ya itu? Iya betul Ibu. Baik Ibu, saya juga ada contoh untuk pasien diabetes, mungkin bisa Ibu coba di rumah, yaitu makan pagi nasi merah, telur rebus, tumis bayam dengan wortel, buah pepaya, dan jangan lupa untuk minum air putih ya Ibu. Yang makan siang yaitu ada nasi merah, ikan kembung bakar atau ini biasanya juga bisa dipanggang, terus sayur bening, bayam, jagung, tempe kukus, dan buah jeruk. Untuk makan malamnya di sini nasi merah, ayam kukus yang ayamnya tanpa kulit, dan tumis buncis wortel serta tahu kukus. Dan selain makanan utama ada makanan selingan, yaitu selingan pagi bisa buah apel, untuk selingan sorenya bisa pisang mungkin direbus atau dimodifikasi lainnya. Terus untuk selingan malam bisa puding susu yang rendah lemak dengan campuran buah juga bisa, contohnya dengan campuran buah naga. Jadi selain mengatur pola makan, tentunya ada tips yang harus diperhatikan juga, seperti cek gula darah secara rutin, terus olahraga minimal 30 menit per hari, dan jaga berat badan ideal, kurangi stres, dan minum obat sesuai anjuran dokter ya Ibu. Ya baik, berarti kelihatannya masih bisa saya ikuti sih. Iya Ibu. Kira-kira Ibu mau mulai dari mana dulu? Mungkin saya bisa kurangi makan makanan manis sih. Wah itu sudah bagus sekali sih Bu. Baik Ibu, coba Ibu ulang kembali apa yang perlu Ibu lakukan. Seperti mengurangi makanan manis, makan teratur, dan tambah sayur buah. Betul sekali Ibu. Baik Ibu, selanjutnya kita atur jadwal untuk konseling selanjutnya untuk memantau gula darah Ibu, tekanan darah Ibu, dan berat badan Ibu ya. Baik Bu. Sebelum konseling ini berakhir, ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan kembali dengan saya? Tidak ada sih. Baik Ibu, terima kasih sudah menyempatkan waktu dan berkenan konseling gizi dengan saya. Semoga lekas membaik ya Ibu. Baik Ibu, terima kasih.